akan mencuci bersih daun kunyit. Lalu mereka akan menaburkan beras di sekitaran daun kunyit itu. Mereka akan berdoa kepada Tuhan. Hai Good Mood, apa kabar nih mood kalian hari ini? Semoga mood kalian dalam keadaan good ya, dan semakin good lagi setelah menonton video ini. Nah Good Mood, di videoku kali ini aku akan ngajak kalian buat lihat-lihat beberapa festival unik yang ada di Thanksgiving nih Good Mood. Nah, ternyata bukan cuman Amerika nih yang ngerayain Thanksgiving, ada beberapa negara yang juga ngerayain Thanksgiving, dan mereka itu punya festival yang unik pada saat ngerayain Thanksgiving itu. Kira-kira negara apa aja ya? Yuk sama-sama kita lihat. Nah, yang pertama adalah negara Jepang. Di Jepang, orang-orangnya juga merayakan Thanksgiving in Good Mood, di mana Thanksgiving di Jepang itu udah ada dari tahun 1948. Thanksgiving di Jepang itu dirayakan setiap tanggal 23 November. Di Jepang itu kita nggak nyebutnya dengan nama Thanksgiving. Nah, biasanya orang-orang Jepang itu menyebutnya dengan nama Kinrou Kanza no Hi. Di mana Kinrou Kanza no Hi ini diambil atau diangkat dari festival asli Jepang yang udah ada dari ratusan tahun lalu, di mana festival Jepang yang asli ini itu namanya Ninamesai. Nah, Ninamesai ini itu adalah perayaan untuk musim panen yang ada di Jepang. Jadi sama aja sih sama di Amerika sebenarnya, kan sama-sama untuk perayaan syukur atas musim panen. Nah, di Jepang, si Kinrou Kanza no Hi ini itu disimbolkan oleh organisasi buruh. Kenapa gitu? Karena organisasi buruh itu kan kayak melambangkan sebuah kerja keras. Karena kalau kita ingin mendapatkan panen yang melimpah dan maksimal, kita perlu kerja keras juga kan. Nah, makanya simbolnya dari organisasi buruh. Jadi mereka yang memimpin festival ini. Di Jepang itu juga anak-anaknya itu biasanya akan membuat kerajinan tangan, yang nantinya kerajinan tangan ini akan diberikan kepada petugas keamanan yang ada di Jepang untuk memperingati hari Thanksgiving di Jepang ini gitu. Unik ya, Good Mood? Yang kedua adalah negara Jerman. Nah, di Jerman orang-orangnya juga merayakan Thanksgiving nih juga Good Mood. Tapi di Jerman nggak disebut dengan Thanksgiving. Mereka punya istilah lain yaitu Erntedankfest. Nah, Erntedankfest ini juga dijadikan sebagai hari libur keagamaan di Jerman. Erntedankfest itu jatuh pada minggu keempat di bulan Oktober. Karena biasanya di Jerman itu mereka kayak musim panennya itu berakhir di bulan Oktober atau November. Nah, di festival ini biasanya mereka akan mengucap syukur atas semua anugerah, semua keberuntungan, dan hasil panen yang melimpah di tahun itu. Kayak gitu. Jadi, si Erntedankfest ini juga memiliki hal yang unik nih di dalamnya, di mana di festival ini mereka akan membuat sebuah Erntekrone. Erntekrone itu merupakan mahkota yang terbuat dari biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga bunga. Jadi kayak semua hasil panen itu akan dibentuk menyerupai kayak mahkota gitu Good Mood. Jadi mahkota-mahkota ini akan diletakkan di depan rumah mereka dan juga di depan gereja kayak gitu. Nah Good Mood, negara selanjutnya yang mengadakan Thanksgiving itu juga adalah negara Korea. Nah di Korea, Thanksgiving itu sering disebut dengan Chuseok Harvest Festival. Nah Chuseok Festival ini jatuh pada hari ke-15 bulan ke-8 menurut kalender lunar. Nah kalau aku googling, sebenarnya Chuseok Festival ini setiap tahunnya tanggalnya beda-beda tapi selalu jatuh di bulan September. Nah, Chuseok Festival ini tuh sebenarnya berdasarkan pada satu festival yang udah ada dari ratusan tahun yang lalu di Korea. Itu namanya Henggawi. Nah, Henggawi Festival ini tuh sebenarnya adalah festival bulan musim panen. Jadi ya musim panen yang melimpah itu festivalnya namanya Henggawi. Nah, si Chuseok Festival ini itu biasanya orang-orang Korea akan pulang ke kampung leluhur mereka dan ziarah ke makam leluhur mereka nih Good Mood, di mana nanti mereka akan membawa makanan-makanan tradisional. Aku kasih tahu menurut bahasa Koreanya, tapi kalau aku salah pengucapan itu dikoreksi ya Good Mood di kolom komentar. Aku nggak begitu hafal, tapi namanya adalah Songpyeong. Yaitu adalah kue beras tradisional. Habis itu toranciang adalah sup talas, dan juga ada songai atau jamur. Nah, biasanya makanan-makanan inilah yang mereka bawa ke tempat ziarah. Selain berkunjung ke tempat ziarah, orang-orang Korea juga akan bernyanyi dan juga memanah pada saat festival ini, biar mereka itu saling akrab, karena mereka akan bernyanyi bersama, memanah, itu biar semakin bahagialah di hari panen yang melimpah, kayak gitu.
Nah, good mood. Negara selanjutnya adalah Tiongkok. Tiongkok juga melakukan Thanksgiving, tapi namanya adalah Harvest Moon Festival, di mana festival ini berlangsung selama 3 hari berturut-turut dan dirayakan pada pertengahan musim gugur saat bulan penuh yang paling terang. Nah, di adat kunonya Harvest Moon Festival ini biasanya orang-orang Tiongkok itu akan melakukan doa-doa dan juga pembakaran persembahan. Tapi seiring berjalannya waktu, Harvest Moon Festival ini tuh hanya dirayakan atau lebih dirayakan dengan cara kumpul bersama, berbincang-bincang dan menyantap kue. Nah, di festival ini yang paling identik itu dari dulu sampai sekarang adalah lampionnya di Good Mood. Jadi ya jangan lupa lampionnya kalau ngerayain Thanksgiving di Tiongkok. Selanjutnya adalah negara India. Nah, di India mereka juga melakukan Thanksgiving. Nah, Thanksgiving di India itu bernama Ponga Festival. Nah, Ponga Festival itu ditunjukkan lebih ke rasa syukur kepada alam gitu. Jadi lebih ditunjukkan ke alam. Nah, Ponga Festival ini dilakukan selama 4 hari berturut-turut di pertengahan Januari. Di mana 4 hari berturut-turut itu, hari pertama mereka akan merayakan penghormatan kepada penguasa awan yang telah menurunkan hujan, yaitu adalah Dewa Indra. Nah, hari kedua itu mereka akan melakukan penghormatan kepada Dewa Matahari. Biasanya mereka akan melakukan persembahan atau simbolis persembahan itu dengan meletakkan tebu, kelapa, dan nasi yang direbus dengan susu. Nah, persembahan inilah yang akan diberikan kepada Dewa Matahari. Nah, hari ketiga itu mereka melakukan acara yang namanya Matu Pongga. Nah, Matu Pongga ini merupakan acara menghias sapi. Jadi mereka itu akan kayak memuliakan sapi di sini karena kan ya kebanyakan produk-produk makanan mereka itu berasalnya dari sapi. Selanjutnya, hari keempat itu adalah puncak festival, di mana di sini para perempuan India akan mencuci bersih daun kunyit, lalu mereka akan menaburkan beras di sekitaran daun kunyit itu. Mereka akan berdoa kepada Tuhan, meminta kemakmuran untuk anggota keluarga mereka, gitu. Jadi agak padat nih, 4 hari selama Ponga Festival di India tersebut. Gimana menurut kalian? Unik bukan? Itu dia Good Mood, beberapa festival Thanksgiving yang unik di dunia. Nah, menurut kalian nomor berapa nih? Atau yang mana yang paling unik menurut kalian? Dan siapa tahu dari hal yang aku kasih tahu ini, kalian tuh pengen nyoba nih ngerayain Thanksgiving di beberapa negara yang aku sebut tadi. Nah, kalau kalian kesana, jangan lupa buat foto-foto dan juga merayakan dengan bahagia. Nah, kalau misalnya kalian ada tahu beberapa Thanksgiving yang unik lagi, kalian bisa komentar di kolom komentar. Dan kita bisa saling sapa biar kita bisa mengenal dan lebih asik nih kalau diskusi. Oke? Terima kasih telah klik dan nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!